Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ukto Semanjaya, NIM 102191109. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen pengawasan lembaga pengelolaan zakat. Baik, langsung saja ke pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan, meneliti, penafsiran, pengukuran terhadap sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau pengawasan bisa diartikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi, penyimpangan dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan masukan atau input yang digunakan. Di dalam pengawasan terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, antaranya yaitu yang pertama yaitu menetapkan standar ukuran pengawasan. Standar itu sendiri maksudnya harus dievaluasi secara berkala, apakah masih sesuai untuk diterapkan atau perlu perubahan dalam kualitas dan kuantitas standar yang telah ada. Selanjutnya yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi atau tugas. Di dalam proses yang kedua ini perlu adanya pencatatan atau rekod untuk mengetahui kegiatan perkembangan yang dilakukan atau perkembangan proses dalam manajemen. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai terhadap standar yang diminta. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah kinerja dalam proses tersebut sudah sesuai standar yang diminta atau belum, atau sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor penyebabnya. Dan proses yang selanjutnya yaitu mengambil tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Maka dari ini kita bisa mengambil tindakan koreksi agar memberikan solusi perbaikan dan kembali kepada standar dan rencana yang telah ditetapkan di awal. Proses yang selanjutnya yaitu membandingkan hasil output dengan input ataupun masukan. Dalam hal ini hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk penyusunan rencana yang baru. Bab yang pembahasannya selanjutnya yaitu tentang karakteristik pengawasan yang efektif. Karakteristik yang efektif di sini ada 7, yaitu yang pertama akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Selanjutnya tepat waktu. Pengendalian dilakukan sesegera mungkin dan tepat waktu agar supaya penyimpangan tidak bertambah atau meleset dari rencana awal. Yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh. Dan yang keempat adalah fokus pada penyimpangan yang sering terjadi. Selanjutnya yang kelima realistik secara ekonomi. Pengendalian harus bersifat ekonomis antara biaya yang dikeluarkan diimbangi dengan manfaat yang sama besar dengan biaya yang dikeluarkan di awal tersebut. Selanjutnya realistik secara organisasi. Pengendalian harus sesuai dengan kenyataan organisasi. Selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Baik, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lela. Apabila dari saya ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aprilatul Zikin, NIM 102190128. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Diki. Langsung saja, metode pengawasan. Metode pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu metode pengawasan non-kuantitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan non-kuantitatif yaitu meliputi pengamatan atau control by observation, inspeksi teratur dan langsung atau control by regular and spot inspection, pelaporan lisan dan tertulis atau control by report, evaluasi pelaksanaan, dan diskusi antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua, metode pengawasan kuantitatif yaitu meliputi anggaran audit baik audit eksternal maupun internal.
Dalam amil yang berbentuk organisasi lembaga dapat terjadi fungsi pengawasan karena ada banyak orang yang berada pada badan tersebut. Akan tetapi pada amil yang bersifat perorangan, fungsi pengawasan jarang diterapkan karena amil perorangan di satu sisi sebagai perencana dan pengelola, di sisi lain juga sebagai pengawas. Hal tersebut berakibat tidak ada kontrol dari pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati atau wali kota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama. Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para kasubdit atau kasi, atau orang-orang Kementerian Agama yang memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang zakat. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja Basnas dan Nas secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat, ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja Basnas atau Las, pelaksanaan peraturan perundangan, dan prinsip-prinsip syariah. Komisi pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik untuk membantu kerja pengawas. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir. Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pembina untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau bahan penjatuhan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran. Yang selanjutnya, sanksi dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah mencantumkan sanksi-sanksi bagi lembaga pengelola zakat. Sanksi yang diberikan dalam dua bentuk, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kewajiban dan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 23, ayat 1, pasal 28 ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 29 ayat 3. Dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan atau pencabutan izin. Pasal 19 berbunyi, Las wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Berarti LPZ wajib memberikan laporan berkala kepada Basnas. Apabila LPZ tidak memberikan laporan, maka LPZ akan terkena sanksi administratif. Apabila baru pertama kali tidak memberikan laporan, maka sanksinya adalah peringatan tertulis. Apabila tidak memberikan laporan yang kedua kalinya, maka sanksinya adalah penghentian sementara operasional pengelolaan lembaga tersebut. Dan apabila masih juga tidak memberikan laporan untuk yang ketiga kali, maka sanksinya adalah pencabutan izin. Dalam pasal 23 ayat 1, yaitu berbunyi, Basnas dan Las wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Apabila LPZ tidak melakukan, maka sanksi administratif dilakukan secara bertingkat seperti sanksi atas pelanggaran pasal 19 di atas. Sedangkan pasal 28 ayat 2 berbunyi, pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Maksud sesuai dengan syariat Islam adalah diberikan kepada 8 asnaf yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Sedangkan maksud sesuai peruntukan adalah amil harus memperhatikan maksud muzaki apabila muzaki menyebutkan peruntukan tertentu atau untuk golongan tertentu, maka itu yang prioritas untuk diberikan. Sedangkan pasal 28 ayat 3 berbunyi,
pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dalam pasal 29 ayat 3 berbunyi, Las wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas dan pemerintah daerah secara berkala. Selain sanksi administrasi, Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga memberikan sanksi pidana bagi pengelola zakat apabila melakukan pelanggaran pidana. Pasal 39 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sanksi pidana juga diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Adapun sanksinya sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 40 bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan sanksi pidana terakhir adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 41 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Akan tetapi sanksi yang ada baik sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak ada lembaga pengawas pengelola zakat. Maka keberadaan lembaga pengawas yang independen yaitu terdiri dari unsur stakeholder zakat seperti pemerintah, muzaki, mustahik, dan masyarakat perlu dibentuk agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.